Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan cara mengetahui munasabah, yang mana kita ketahui bahwasanya munasabah yaitu hubungan atau korelasi antar bagian Al-Quran. Kali ini akan kita pelajari bentuk-bentuk munasabah beserta contoh-contohnya yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak bentuk munasabah dalam Al-Quran, di antaranya yang pertama hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Yang kedua, hubungan antara kandungan surah dengan fasilah atau penutup surah. Yang ketiga, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Yang keempat, hubungan penutup satu surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Dan yang kelima, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Kelima contoh bentuk munasabah ini akan kita pelajari satu persatu contoh ayatnya. Yang pertama, hubungan antara kata demi kata dalam satu ayat. Di sini ada surah Al-Fatihah ayat 2. Di dalam satu ayat ini terdapat munasabah, yaitu antara kata lillahi dengan Rabbil Alamin. Apa munasabahnya? Yaitu bahwasanya kata selanjutnya yaitu Rabbil Alamin adalah penjelasan dari kata sebelumnya. Jadi kata lillahi segala puji bagi Allah. Nah, Allah ini siapa? Dijelaskan oleh kata selanjutnya yaitu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi hubungannya adalah kata selanjutnya merupakan penjelasan dari kata sebelumnya. Yang kedua, hubungan antara kandungan surah dengan fasilah atau penutup surah akan kita lihat pada surah Al-Qasas. Pertama kita lihat kandungan surah Al-Qasas. Kandungannya yaitu tentang kisah Fir'aun dan kekafirannya serta kemusyrikannya memusuhi kaum Nabi Musa. Kemudian di fasilah atau penutup surahnya berbicara tentang ayat perintah untuk jangan menjadi penolong orang kafir. Yang kedua juga perintah janganlah engkau termasuk orang musyrik. Dan yang ketiga janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Nah, hubungan antara kandungan dengan fasilah ini adalah fasilah dari surah Al-Qasas adalah kesimpulan dari kandungannya. Jadi dijelaskan dulu kandungannya, kemudian penutup surahnya merupakan kesimpulan dari semua kisah-kisah tadi. Selanjutnya, bentuk munasabah yaitu hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Di sini ada dua ayat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Di mana terdapat munasabahnya? Kita lihat pada ayat yang pertama ada kata al-khashi'in. Kata ini bermunasabah dengan ayat berikutnya. Nah, apa maksudnya? Dalam ayat ini dibicarakan bahwasanya hendaklah kamu menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya hal itu sungguh sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk dijelaskan di kalimat sesudahnya. Jadi ayat yang kedua ini merupakan penjelas dari kata al-khashi'in. Kata pada ayat sebelumnya dijelaskan pada ayat sesudahnya. Kemudian, contoh bentuk munasabah selanjutnya adalah hubungan penutup satu surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Nah, ini berhubungan dengan surah yang berada berdekatan. Contohnya, surah Al-Waqi'ah. Selanjutnya setelah surah Al-Waqi'ah, ada surat Al-Hadid. Sekarang kita lihat penutup surat Al-Waqi'ah, yaitu pada surah Al-Waqi'ah ayat 96. Ini memiliki munasabah dengan muqaddimah surah Al-Hadid, yaitu pada surah Al-Hadid ayat 1. Kita lihat ayatnya. Penutup surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Ini bermunasabah dengan pembuka Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa munasabahnya? Kita lihat pada penutup surah Al-Waqi'ah terdapat kata fasabbih, perintah untuk bertasbih. Nah, ternyata perintah ini langsung dijawab
pada awal surah berikutnya, yaitu melalui kata sabbaha. Jadi munasabahnya adalah perintah pada penutup surah Al-Waqiah dijawab pada awal surah Al-Hadid. Jadi hubungannya adalah menjawab perintah pada ayat pada surah sebelumnya. Dan yang terakhir, hubungan antara kandungan satu surat dengan surat berikutnya. Di sini contohnya ada surah Al-Fatihah. Surat berikutnya adalah surah Al-Baqarah. Antara Al-Fatihah dan Al-Baqarah ini terdapat munasabah. Apa munasabahnya? Yaitu terletak pada kandungannya. Kandungan Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, ibadah, kisah, dan lain-lain. Kita lihat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan tema global dari akidah dan ibadah. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim itu adalah menyatakan umat Yahudi, yaitu orang-orang yang dimurkai Allah. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang tersesat, itu adalah umat Nasrani. Jadi ini adalah tema global dari kisah umat Yahudi dan kisah umat Nasrani. Terdapat pada surah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Baqarah merincikan pembahasan mengenai tema-tema itu. Jadi tema tentang akidah dijelaskan secara rinci di dalam surah Al-Baqarah. Tentang ibadah, contohnya puasa, haji, sholat, dan lain sebagainya, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Juga kisah tentang umat Yahudi dan Nasrani juga dijelaskan secara rinci dalam surah Al-Baqarah. Jadi munasabahnya, tema global yang ada dalam Al-Fatihah dijelaskan secara rinci di dalam surah Al-Baqarah. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.